Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sebuah alat yang bisa, menghitung ukuran gitu ya. Kalau tadi kan kita benar-benar mengukur, kita yang melihat gitu ya, mengamati, oh angkanya segini. Nah, ada alat yang bisa membantu kita, tapi, alatnya itu juga hebat gitu ya. Alatnya itu kita bisa pakai, electronic distance measurement. Nah, dia itu memang hanya punya, pengukur jarak, atau kalau misalnya kita pakai yang namanya ETS, mungkin rekan-rekan di sini agak ingat ya, ETS itu adalah apa? ETS itu adalah Electronic Total Station gitu ya. Jadi kita bisa mengukur jarak, kita bisa mengukur sudut di situ dan dia sudah elektronik, jadi bisa direkam di sana aja gitu ya. Walaupun kalau praktikum biasanya kalian tetap catat pakai tangan untuk dapat sense of kesalahan manusianya, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi dia itu bisa ukur jarak gitu ya. Jadi ada yang si alat ini, lalu ada sesuatu yang namanya reflektor karena dia tuh pakai laser gitu ya. Jadi dia kurang lebih nembak laser ke sini ya, habis itu direfleksikan ke sini ya. Jadi dia tahu ranging itu tuh kayak dia baca gitu ya, akhirnya si, cahaya yang dia, kirimkan itu kapan mantulnya, ya. Jadi simpel aja sebenarnya SVT. Jadi jarak itu adalah ya kecepatannya dikalikan dengan waktunya dan kalau misalnya kayak gitu kan dibagi 2 lah ya, kayak gitu kan. Ya kan sebenarnya karena waktunya itu bolak-balik gitu kan, ke sana habis itu balik lagi ke sini gitu. Nah, habis itu dia itu dapat ya L-nya gitu. Jadi dia udah dapat, jaraknya, tapi kan ini masalahnya jarak miring ya. Nah, bagaimana dengan jarak horizontalnya? Lagi-lagi kita pakai trigonometri atau pakai sin costan itu. Nah, dia bisa ngukur, untuk sudutnya. Sudutnya kita sebut sebagai alfa di sini. Jadi biasanya dia baca sudut ke sini, dia baca misalnya bacaannya adalah berapa gitu ya, bacaannya misalnya 90 deh, kalau 90 berdiri gitu ya. Mungkin berapa ya, 30 nih ya, bacaan ke atasnya 30 gitu kan. Lalu habis itu ya bacaan horizontalnya biasanya kan pasti 0 gitu ya, kalau misalnya dia nolnya di sini gitu. Tapi tergantung settingan alatnya. Kalian harus tahu settingan alatnya itu kalau misalnya dia benar-benar datar, dia itu 0 atau dia justru kalau, datar itu 90, itu kalian harus lihat dulu. Jadi kalian harus tahu dulu ini tuh, lurusannya tuh berapa sih gitu kan. Nah, jadi kalian tahu kira-kira deltanya itu berapa, deltanya itu adalah si ini, si alfa. Jadi udah deh, jadi jarak horizontalnya Anda bisa hitung dengan L cos alpha gitu, sesimpel itu. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya, sebenarnya, kurang lebih sih sama gitu ya, sama si SVT ini, ini cuma, satuan-satuannya aja yang sedikit berbeda gitu. Tapi intinya ya jarak Anda tuh dihitung dengan cara seperti ini, kira-kira seperti itu ya. Nah, prinsip pengukurannya sebenarnya saya nggak akan bicara banyak ya soal ini, sebenarnya ini tuh dia pakai gelombang elektromagnetik gitu ya, dan kalau gelombang elektromagnetik itu kan dia itu sekali mancar itu nggak cuma sesimpel nembak terus pulang lagi gitu ya. Nah, sekali nembak itu tuh dia ada beberapa, panjang gelombang, ini satu gelombang gitu ya, nah ini 2 gelombang. Nah, berapa kali lambda sih sebenarnya? Kira-kira sih seperti itu, kalau misalnya kurang lebih ya. Nah, seperti itu, jadi Anda bisa dapat deh hitungannya, kira-kira seperti itu. Nah, inilah kira-kira, cara penghitungannya ya. Ini sih sebenarnya cuma, ada berapa kali lambda tadi yang saya bilang gitu ya, plus abis itu panjang, bagian pecahan-pecahan itu berarti ya bagian yang sisanya gitu, yang nggak kehitung sama si lambda, tapi sisanya itu berapa gitu. Jadi kalau misalnya satu lambda itu kan satu satu gelombang segini. Lalu kalau 2 lambda itu begini. P itu berarti mungkin udah situ doang gitu ya. Jadi pecahannya aja gitu kan. Habis itu ya dibagi 2 gitu ya. Lagi-lagi dibagi 2 kenapa? Karena pulang pergi kayak gitu. Udah sesimpel itu saja. Selanjutnya kita akan bicara hal lain lagi. Apakah itu? Kita lihat di segmen selanjutnya.